Lanjut dengan masalah asmaranya di dalam hubungan asmara di bulan Maret ya. Di sini ada 3 Espadas, 3 of Swords, artinya patah hati bagi yang sudah punya calon atau yang sudah sudah berumah tangga. Ada rasa patah hati, rasa sakit hati, atau takut, energinya takut kehilangan seseorang yang Hai guys, jumpa lagi Anda jumpa dengan saya Lala Latifah Tara Trader. Selamat hari Kamis, semoga kalian sehat selalu ya, bahagia dan sejahtera. Bagi yang lagi aktivitas di luar, jangan lupa bawa raincoat, hand sanitizer dan maskernya. Jangan lupa ini masih musim hujan ya, jaga kesehatan kalian. Oke, hari ini saya ingin membacakan hoki atau peruntungan zodiak Libra di bulan Maret tahun 2021 ya. Pernah saya ulas ya kemarin-kemarin tentang Libra. Jadi intinya sih begini aja. Saya hanya mengambil kesimpulannya aja tentang Libra ini. Libra adalah bintang yang juga misterius karena dia kadang orangnya tidak banyak mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, atau ada kejadian apapun dia hanya bisa mengkeep itu di dalam dirinya saja. Tapi kadang-kadang walaupun dia berada di luar seperti seakan-akan ekstrovert orangnya, senang bergaul, senang ngobrol, tapi kalau dalam hal-hal pribadi dia sangat sensitif dan sangat kalkulatif ya, sensitif, kalkulatif, dan filternya kuat untuk menyaring orang-orang yang bisa dipercaya sama dia. Dan tidak semua yang bisa deket sama si Libra, walaupun dia orangnya kelihatannya ekstrovert, periang, bahagia, ngomong apa adanya ya, ibaratnya ceplas-ceplos orang Libra. Terus dia juga orangnya perasa dan orangnya baik ya, baik hati, suka membantu bagi orang-orang yang bagi dia tulus sama dia, yang jujur, yang apa adanya sama dia gitu ya, yang benar-benar orang baik gitu. Dan dia juga orangnya mengerti orang ya, mengerti dan memahami orang gitu. Baik, dia sayang keluarga, dia sayang orang-orang yang terdekat dengan dia, tetapi kadang-kadang ya dia juga bisa berubah-berubah pikiran, berubah-berubah arah orangnya, gampang berubah-berubah moodnya, swing mood kalau aku lihat begitu ya, swing moodnya gede sekali karena orangnya kemudian gak bisa ditebak maunya apa. Nah ini hati-hati dengan orang Libra. Gak semua orang Libra seperti ini, tapi ada yang sebagian besar juga sifatnya kemudian ya bagi orang Libra. Terus suka hal-hal romantis, suka tebar pesona, dan suka punya kemampuan untuk mendekati lawan jenisnya yang dengan bagus ya. Dia mendekati lawan jenisnya tuh baik sekali ya, orang-orang Libra, sehingga gampang jatuh hati ke dia. Terus dia juga pinter loh, cerdas untuk hal-hal bidang-bidang tertentu ya. Dia suka travel, dia karena pintar ya orangnya, dia dipakai di dalam hal bidang-bidang lainnya. Dan dia juga travelan, orang yang suka traveling, suka makan-makan, kuliner, suka jajan gitu ya. Dan dia juga suka hal-hal baru, dia bosanan orangnya, makanya saya disebut pudian. Hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, karena bosanan itu dia pengen tidak mau flat-flat aja hidupnya. Oke, itu saja mungkin ya tentang Libra, masih banyak lagi. Nah, jodoh yang cocok nanti bisa saya lihat kalian lihat di video-video sebelumnya. Oke, hari ini saya lanjut aja. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Syakarina Ginta. Bagaimana dengan pekerjaan dia? Di sini ibaratnya di bulan Maret ini kamu harus banyak berkumpul dengan orang-orang yang sudah terlupakan, teman-teman lama atau orang-orang lama yang mungkin sudah terlupakan. Mungkin dengan itu kalian akan menjalin hubungan bisnis baru atau kerjasama baru lagi dengan orang-orang yang sudah lama tidak kamu jumpai. Bisa dengan reuni, bisa dengan berjumpa senda gurau dengan kawan-kawan kamu ya yang sudah lama tak bersua gitu kan. Kamu akan berjumpa lagi, kamu akan menikmati hari-hari itu dengan kawan-kawan lama kamu. Bisa jadi ini hubungan bisnis kamu makin berkembang bagi yang sedang berbisnis atau sedang berdagang gitu ya. Dan bagi yang masih nganggur atau yang kerja, yang sudah punya pekerjaan, ya mungkin kalian akan dibantu oleh kawan-kawan juga yang mungkin yang punya pekerjaan, yang belum punya pekerjaan akan dibantu pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan baru supaya nggak nganggur. Dan kalau ada yang sudah bekerja, mungkin kalian akan kerjasama dengan teman-teman kamu yang mungkin ada kerja sampingan, ada selain kerjaan kamu sekarang ada kerja sampingan yang bisa menambah pekerjaan atau karir kamu. Jadi intinya jangan melupakan hal-hal yang sifatnya memang
butuh silaturahmi atau terjalin lagi hubungan yang sudah lama terputus. Silaturahmi harus tetap terjalin, apapun masalahnya di masa lalu ya sudah selesaikan dan lupakan. Jadikan kita menjadi orang baru ya, orang baru yang hidup pada saat ini dengan penuh keceriaan ya, ketenangan dan kebahagiaan. Lupakan hal-hal yang sudah usang di masa lalu atau toksik di masa lalu dengan hubungan dengan teman-teman kalian. Bila itu ada yang energinya yang saya bacakan cocok dengan kalian. Oke. Jadi di sini saya lihat harus ada terjalin kasih silaturahmi dengan kawan-kawan lama yang akan menguntungkan pekerjaan. Lanjut dengan masalah asmaranya di dalam hubungan asmara di bulan Maret ya. Di sini ada 3 di espadas, 3 of swords, artinya patah hati bagi yang sudah punya calon atau yang sudah sudah berumah tangga. Ada rasa patah hati, rasa sakit hati, atau takut, energinya takut kehilangan seseorang yang dicintai. Sepertinya itu ada hal yang mengejutkan ya, yang tidak diduga kamu, adanya perpisahan bagi yang sudah punya calon. Tadinya memang sudah mengarah ke sana, tiba-tiba karena ini energinya berbeda, kalian berdua ada konflik, ada internal konflik, akhirnya harus hubungannya tidak berjalan baik dan harus terjadinya perpisahan seperti itu buat Libra ya. Terjadi perpisahan dengan pasangan kamu, itu memang menyakitkan kok ya. Memang hidup seperti itu, ada yang datang dan ada yang pergi. Ada cinta, lalu cinta itu akan pergi lagi. Seperti itu hidup, dan harus kuat. Harus kuat, harus tabah dan tegar. Oke? Dan bagi yang punya pasangan yang sudah menikah, mungkin takut kehilangan pasangannya juga, bisa jadi ada rasa sakit hati dengan pasangan kamu yang harus tidak berjalan baik ya. Coba kalau bisa diminimalisir supaya tidak terjadi perpisahan ya. Kalau omongkan dari hati ke hati, kejujuran itu penting supaya tidak ada yang tersakiti atau perpisahan ya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kamu harus jujur dengan lawan pasangan kamu gitu. Jangan sampai kejadian yang tidak enak itu terjadi dalam hidup kamu. Pokoknya ini energinya masih agak berat saya bilang ya. Jadi kalian harus menghealing diri kalian, introspeksi dua-duanya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Bagi yang sudah punya calon takut kehilangan ya, rubahlah sifat kamu ya, rubahlah karakter kamu, harus jadi orang yang komit dan jujur. Lanjut yang masih single, bisa tuh death. Death ini bisa artinya macam-macam ya energinya. La muerte, ada orang mengendarai dengan menuju ke suatu tempat, artinya kamu mungkin harus membuka lembaran baru ya. Dari yang kemarin, hubungan yang mungkin sudah tidak berjalan baik dengan mantan kamu ya, mungkin kamu harus melakukan lembaran-lembaran baru dalam hidup kamu, memulai lagi dari nol ya. Artinya kamu sedang di sterilisasi, distabilisasi lagi hidupnya. Sedang distabilisasi, dinormalkan lagi, memulai lagi lembaran baru. Kenapa enggak coba aja hal-hal petualangan baru, coba hidup baru supaya kamu lebih baik ya. Kondisi asmara kamu juga jauh lebih baik. Bahkan kamu mungkin ingin menata lagi aja hidup kamu, mungkin fokusnya hanya ingin menata hidup kamu ke arah yang lebih baik gitu. Kalaupun yang setengah mau pisah-pisah energinya nih, aku baca ya, bisa aku tarik setengah-setengah energinya yang mau pisah dengan pacarnya atau pasangannya ya, mungkin kamu udah saatnya memulai lagi lembaran baru dengan pasangan kamu ya. Jadi memulai lagi dari kehidupan yang baik gitu, kehidupan yang tidak toksik dengan lawan jenis atau pasangan kamu ya. Bagi yang masih single, kalau pengen hidup sendiri dan memulai hidup baru ya, kenapa enggak ya, karena di sini bagus, karena kamu akan mendulang ke tenangan. Di situ kamu akan mendapatkan ketenangan batin bagi yang mau sendirian. Oke, lanjut dengan masalah keuangannya. Nah, di sini kan saya bilang dengan menjalin silaturahmi atau menjalin hubungan dengan orang yang terlupakan atau kerjasama yang baru dengan orang-orang yang pernah singgah di hidup kamu, mungkin ada peluang masuk kerjasama atau rezeki tidak terduga dari langit. Ini unsur logam ya, elemen tanah, artinya kamu mendapat rezeki tidak terduga dari langit. Langit memberkahi, masih memberkahi kamu. Ada kerjaan yang atau proyek yang kamu dapatkan, dan jangan sampai melewatkan itu semua. Nggak boleh takabur, apapun yang di depan dikejar ya. Jangan maunya yang muluk-muluk aja kerjaannya tapi tidak pernah terrealisasi. Harus dengan realistis ya, kita lihat di depan, kita kejar itu energinya. Oke? Jadi yang buat
Libra harus dengan mengukur daya kemampuan. Kalau ada rezeki di depan, ambil, karena ini rezeki dari langit, rezeki berkah, harus kamu kejar. Oke? Karena saya tidak perlu mengejar lama-lama. Mudah-mudahan rezeki ini bisa membahagiakan orang-orang tercinta. Jangan lupa berbagi ya. Bagaimana nasihatnya sekarang tentang asmara? Oke? Nasihat tentang asmara buat seorang Libra. Tuh kan, saya sudah bilang round and round, berputar-putar, tidak menemukan jalan keluar, kayak karma yang berlaku begitu ya. Semuanya berasal dari niat kamu apa dalam hubungan asmara ini, pikiran kamu apa, karena pikiran juga pelopor untuk terpicunya karma. Kalau kamu bermain-main dengan pasangan kamu sekadar begitu-begitu aja, ya kamu tidak akan keluar dari karma kamu, tidak akan keluar dari masalah kamu. Akan misalnya kamu sudah punya pacar ya, terus mantan kamu juga udah punya pacar. Ini cuma contoh ya energinya yang saya baca. Terus dua-duanya masih main hati. Ya karma itu akan berputar begitu, tidak ada jalan keluar. Harus dengan kesadaran, dengan introspeksi biar keluar dari itu karma. Ya, karena karma itu akan tetap loh, energinya akan tetap seperti itu, tidak ada penyelesaian, tidak ada jalan keluar. Harus dengan kesadaran, kebijaksanaan kamu, harus bagaimana saya hidup. Jangan bermain dengan seperti itu, dengan pikiran kamu yang main-main terus gitu ya, berputar-putar-putar dan tidak ada penyelesaian. Itu gak akan berdampak baik buat Libra sendiri ya. Kan gak enak kalau karmanya begitu terus muter, ketemu dia lagi ke dia lagi, tapi tidak jadi-jadi, tidak jadi pasangan kamu juga, kan muter-muter akhirnya gitu. Melepaskan karma ya forgiveness, dengar lagu Honopono aja, lagu Honopono, meditasi dengan Honopono, coba forgiveness ya, memaafkan. Mulailah jadi orang yang penuh kesadaran. Insya Allah kamu keluar dari karma ya. Kalau round-round terus itu tidak akan baik juga, tidak ada penyelesaian ya. Ini yang agak sedikit berat saya bilang sih, kalau bermain di sekitar ini, energi ini agak berat bagi saya ya. Harus dengan kebijaksanaan dan kesadaran untuk segera keluar. Putar-putar aja pusing ya, pusing sekali. Oke, lanjut dengan nasihat dari Sang Universe. Tadi kan round and round ya. Terus di sini juga ada hati ya, patah hati seperti ini. Ya jadi ibaratnya kalau ada luka batin, ada masalah ya harus diselesaikan. Makanya jangan sampai jadi karma. Lanjut. Nah, ini dia. Tepat sekali ya. My faith has the power to turn trauma ya into healing. Tuh, kamu harus healing. Konflik dengan masalah kamu into growth, jadi kesadaran, ketumbuhan kesadaran. And fear into love, ketakutan dan kekhawatiran menjadi sebuah cinta kasih. Jadi kamu harus healing, gak ada jalan lain untuk Libra. Kalau kamu trauma, kamu healing. Yang tadinya takut berubah menjadi cinta. Yang tadinya konflik terus dalam diri kamu atau dengan orang luar, maka itu berubah menjadi kesadaran. Sadar bahwa ini tidak baik buat saya begini terus. Jadi tidak harus begitu gitu ya. Jadi kamu harus sadari apapun bentuk masalah kamu harus healing, self healing, belajar Honopono, belajar meditasi, belajar berdoa. Jangan keras kepala. Jangan keras kepala. Kalau kamu pengen sejahtera, bahagia, rezeki berlimpah atau berkecukupan, uang kamu juga ngalir deres, kamu harus healing. Semua berjalan lancar lagi, proyek-proyek lagi, kamu harus healing. Apapun bentuknya harus healing. Oke, itu aja dari saya. Semoga tercerahkan dan tersadarkan buat Libra. Tapi ini tidak
resonate atau tidak semuanya resonate untuk semua Libra. Oke, hanya energi yang saya tarik yang cocok, yang selaras. Yaitu yang saya sebut bagi yang resonate, saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini jadi informasi berharga dan menjadi tercerahkan buat kalian. Bila ada bacaan yang negatif, rubah menjadi hal positif buat kalian. Sedia payung sebelum hujan. Intinya seperti itu bacaan reading ya. Karena ini sifatnya general reading. Bagi yang tidak resonate, hanya cocok di bagian sepenggalan-sepenggalan tertentu, silahkan kalian ambil maknanya saja. Jadi informasi berharga karena mungkin energinya ini hanya terpecah di bagian tertentu buat kalian. Bagi yang belum resonate ya atau terpecah energinya, belum selaras. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa bila ada yang ingin konseling lebih dalam, silakan WhatsApp WhatsApp saya ke 087889117201. Insya Allah saya akan mengadakan live Instagram secepatnya buat kalian. Akan saya umumkan di video berikut. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.